Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan anak-anak muda murid Padepokan Pupurung mendatangi Banjar untuk menemui pedagang benda pusaka, dan mereka berkata keras kepada Mahindra, disuruh mengeluarkan semua barang bawaannya. Hampir terjadi keributan dengan Mahindra. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sejenak anak-anak muda itu termangu-mangu, namun kemudian anak muda yang bertubuh kekar itu pun menggeram. Hanya inikah barang-barang yang kau punya? Ya Kisanak, hanya ini. Jika Kisanak menghendaki, kami akan menyediakan sesuai dengan contoh ini. Wajah anak muda itu menegang, namun kemudian geramnya, aku tidak percaya. Kau tentu membawa lebih banyak dan lebih baik. Tidak Kisanak, inilah jenis dagangan kami. Sejenak anak-anak muda itu saling berpandangan, namun kemudian anak muda yang bertubuh kekar itu berkata dengan wajah merah, kau akan menipu kami? Kau kira kami tidak akan dapat membayar barang-barangmu yang terbaik jika kau tunjukkan kepada kami? Mahindra benar-benar menjadi berdebar-debar. Dengan nada yang dalam ia menjawab, memang hanya ini Kisanak. Bohong, anak muda itu hampir berteriak. Ki Buyut yang sudah mencemaskan hal yang tidak dikehendaki segera menyaut, sudahlah anak-anak muda, jika memang hanya itu yang dipunyainya, apakah yang akan dapat ditunjukkan lagi? Nah, sekarang lihatlah mana yang kalian sukai, beli dan bayarlah menurut harganya. Aku tidak sudi dengan barang-barang ini. Aku ingin yang lebih baik. Tetapi yang lebih baik itu tidak ada, jawab Ki Buyut. Bohong, ia hanya tidak percaya kepada kami. Nah, berkata Ki Buyut kemudian, jika kau ingin memang mendapat kepercayaannya, tunjukkan bahwa kau membawa uang cukup. Biarlah pedagang itu kemudian kembali pada saat yang lain dengan barang-barang yang lebih baik. Itu tidak perlu. Aku tahu bahwa ia membawanya sekarang. Ia hanya tidak percaya saja kepada kami. Mahindra menjadi semakin cemas. Karena itu maka katanya, Kisanak, sebenarnya lah kami adalah pedagang yang hanya sekedar menjajakan barang-barang yang barangkali memang kurang berharga. Tapi itulah keadaan kami yang sebenarnya. Persetan, ambil semua barang-barangmu di dalam bilikmu. Jika tidak, kami akan mengambil sendiri. Banjar ini adalah banjar kami dan kami sudah berbaik hati memberikan tempat bermalam bagi kalian. Kami berterima kasih atas kebaikan hati Ki Buyut dan kalian. Tapi barang-barang itu memang tidak ada. Anak muda bertubuh kekar itu menjadi marah. Wajahnya menjadi merah, namun sebelum ia berkata sesuatu, Ki Buyut sudah mendahului. Sudahlah, jangan berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecemasan orang lain. Biarlah ia merasa tenang tinggal di Banjar. Jika ia sudah mengatakan tidak mempunyai yang lain, jangan kau paksa ia mengadakan yang tidak ada. Aku akan buktikan bahwa ia berbohong. Ki Buyut, saut anak muda itu. Itu tidak perlu. Seandainya ia masih mempunyai, tapi dengan sengaja memang tidak ditunjukkan kepada kalian, itu pun sudah menjadi haknya. Mungkin ia sudah menjanjikan kepada orang lain, atau barang-barang itu memang sudah dipesan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalian. Persetan, aku akan mengambil semua yang ada di dalam biliknya. Aku tidak peduli, dan tidak seorang pun dapat mencegah aku.
aku Ki Buyut di padukuhan ini, anak muda? Anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Ki Buyut yang keras itu. Mereka tidak pernah melihat atau mendengar sikap Ki Buyut seperti itu. Apapun yang mereka lakukan terhadap kawan-kawan serta orang-orang padukuhan itu sendiri. Tapi kini agaknya Ki Buyut benar-benar ingin melindungi orang-orang asing di padukuhannya. Ki Buyut, berkata anak muda bertubuh kekar. Apakah ruginya, Ki Buyut, jika kita mengambil barang-barang orang ini? Kita seisi padukuhan ini merasa malu bahwa tingkah laku anak-anak muda di padukuhan ini benar-benar telah menurunkan martabat kita sebagai manusia. Anak muda bertubuh kekar mengerutkan keningnya. Namun kemudian terdengar ia tertawa berkepanjangan. Katanya, oh, Ki Buyut yang luhur budi, orang asing ini tentu akan sangat berterima kasih terhadap Ki Buyut bahwa Ki Buyut telah mencoba melindunginya. Tapi sayang, aku sama sekali tidak menghargai orang-orang asing ini. Aku lebih senang mengambil barang-barangnya. Meskipun dengan demikian, ia menganggap bahwa martabat kami sebagai manusia telah merosot sampai serendah martabat apapun. Anak yang malang, desis Ki Buyut. Jangan kau lakukan itu. Aku berhak melarangmu dan kau berkewajiban untuk mentaatinya. Sayang Ki Buyut, kau tidak mempunyai cukup wibawa untuk mencegah kami melakukan menurut keinginan kami. Wajah Ki Buyut menjadi merah padam. Ia benar-benar tidak dapat memaksakan maksudnya kepada anak-anak muda itu. Namun seperti yang dikatakan oleh anak-anak muda itu, bahwa memang tidak mempunyai cukup wibawa atas mereka. Apakah yang dimaksud dengan wibawa itu adalah kemampuan memperlakukan orang lain dengan kekerasan agar mereka tunduk kepada niat seseorang? Pertanyaan yang pahit itu telah bergelora di dalam dada Ki Buyut. Sementara itu Mahendra memperhatikan sikap anak-anak muda dengan seksama. Ia sadar bahwa anak-anak muda itu tidak akan dapat dicegah lagi, sehingga benturan kekerasan pun tidak akan dapat dicegah pula. Agaknya peristiwa ini akan dapat menjadi sebab dan persoalan yang lebih besar, yang melibatkan Padepokan Pupurung dan prajurit-prajurit Singosari, berkata Mahendra di dalam hati. Namun dengan demikian, maka tanggapan Empu Baladatu atas hal ini akan berbeda jika pertempuran ini langsung terjadi, karena benturan kekuasaan prajurit Singosari atas daerahnya yang akan dibersihkannya. Karena itulah maka menurut pendapat Mahendra, nama dari orang-orang yang ada di Banjar dan mengaku sebagai pedagang barang-barang bertuah itu benar-benar harus dirahasiakan, sehingga Empu Baladatu tidak langsung mengetahui siapakah yang sebenarnya dihadapi. Ternyata bahwa dugaan Mahendra itu benar. Anak-anak muda itu sama sekali tidak menghiraukan Ki Buyut. Bahkan ketika Ki Buyut mencoba mencegahnya, maka Ki Buyut itu sudah didorong oleh anak-anak muda bertubuh kekar itu sehingga jatuh terguling. Kau gila, geram Mahendra sambil menolong Ki Buyut. Orang ini adalah pemimpinmu di padukuhan ini. Kau telah berlaku kasar dan benar-benar menurunkan martabatmu sebagai manusia. Anak muda itu tertawa, jawabnya. Kau tentu berlaku baik terhadapnya, karena ia sudah memberikan tempat dan makan bagimu selama kau berada di sini. Mahendra yang marah itu kemudian berdiri sambil berkata, anak-anak muda, aku adalah seorang pedagang keliling. Aku memang sudah mempersiapkan diri menghadapi sikap seperti sikap kalian di sepanjang jalan. Bukan saja sikap anak-anak muda yang tidak tahu adat, tetapi aku sudah terbiasa menghadapi perampok dan penyamun di sepanjang jalan. Nah, apa katamu sekarang? Apakah masih tetap akan merampok aku? Anak-anak muda itu tertegun sejenak. Kata-kata Mahendra benar-benar telah menyentuh perasaan mereka. Bahkan satu dua orang di antara mereka mulai menimbang-nimbang apakah niatnya akan diteruskan. Tetapi anak muda bertubuh kekar itu kemudian tertawa sambil berkata, kau akan menakut-nakuti kami, he?
Mungkin sebagian ceritamu benar, tetapi yang pernah kuhadapi adalah pencuri-pencuri kecil yang berkeliaran di sepanjang bulak, sepi, atau orang-orang panjang tangan di pasar-pasar. Mungkin, tapi juga anak-anak muda yang tidak tahu adat seperti kalian. Tutup mulutmu, bentak anak-anak muda bertubuh kekar itu. Sementara itu, pertengkaran itu telah didengar oleh orang-orang yang ada di dalam bilik mereka. Maisa Murti dan Maisa Pukat hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk berlari menghambur keluar. Untunglah Maisa Agni masih dapat menyabarkannya. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar Mahendra berkata, "Anak muda, aku pun datang bersama 2 orang anak muda. Mereka adalah pedagang-pedagang muda yang ingin memperluas pengalaman mereka dan minta dapat pergi bersama aku. Jika kalian mencoba memaksa, maka anak muda itu tentu tidak akan berdiam diri." "Persetan, siapakah mereka? Prajurit-prajurit Singosari?" "Sama sekali bukan. Keduanya adalah kawan-kawanku dalam hubungan jual beli. Tapi mereka pun masih muda dan mereka pun kadang-kadang seperti kalian, mudah membiarkan darah menjadi panas." Anak muda bertubuh kekar itu tiba-tiba tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi, ia kemudian berkata, "Berapa jumlah mereka? 2 orang? Apa artinya 2 orang muda itu bagiku? Jika ia berkeras seperti yang kau katakan, bahkan berdarah panas dan ingin melawan aku, maka mereka akan menyesal. Sebaliknya beritahukan kepada mereka bahwa akulah yang datang bersama kawan-kawanku. Kau menghitung sendiri berapa orang yang sekarang ada di sini. 7 orang. Tapi kami adalah pedagang keliling di sana, yang karena pengalaman maka kami telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula kedua anak muda itu. Persetan, aku akan melemparkan mereka keluar banjar ini." Kata-kata itu benar-benar telah memanaskan telinga Maisa Pukat dan Maisa Murti, yang merasa seakan-akan kata-kata Mahendra itu sebagai syarat agar mereka mulai bertindak. Maisa Agni dan Witantra menjadi ragu-ragu pula. Mereka menyangka bahwa Mahendra memang memberikan isyarat kepada kedua anak-anaknya untuk bertindak. Namun ketika mereka melihat kedua anak muda itu melompat, mereka ingin mencegahnya, tetapi ternyata keduanya telah terlambat. "Ampun tuanku," desis Maisa Agni. "Agaknya yang tidak kita harapkan telah terjadi." Ranggawuni menarik napas dalam-dalam, katanya, "Apa boleh buat? Dan agaknya aku telah melihat yang sebenarnya di daerah ini. Mudah-mudahan persoalannya dapat diatasi, sehingga tidak menjalar menjadi semakin luas." Ranggawuni yang termangu-mangu mengangguk. Ketika ia memandang Maisa Cempaka, maka anak muda itu pun mengangguk pula. Dalam pada itu Maisa Pukat dan Maisa Murti telah berada di pendopo. Hampir saja mereka berdua melanggar anak-anak muda yang mengikuti kawannya yang bertubuh kekar masuki bilik di belakang banjar itu. "Hei!" Anak muda bertubuh kekar itu mundur selangkah. "Siapa kalian?" Namun sebelum dijawab, anak muda bertubuh kekar itu sudah melanjutkan kata-katanya sendiri. "Oh, agaknya inilah anak-anak muda yang dikatakan oleh pedagang batu yang dungu itu." Maisa Pukat dan Maisa Murti menggertakkan giginya. Dengan geram Maisa Pukat berkata, "Aku mendengar semua kata-katamu yang memanaskan hati. Oh, syukurlah, sehingga aku tidak perlu mengulanginya." "Memang tidak, dan aku pun tidak perlu pergi ke bilik itu. Aku sudah menyembunyikan semua daganganku yang paling bagus dan paling berharga, sehingga kau tidak akan dapat menemukannya meskipun banjar ini akan kau bongkar." "Persetan," geram anak muda itu, "apakah kau memang akan mempertahankan milikmu seperti yang dikatakan oleh pedagang tua itu?" "Tentu saja, meskipun dengan cara yang paling sederhana, menyembunyikan barang-barang itu." "Bohong, kau merasa dirimu mampu mempertahankannya. Kau merasa bahwa kau sudah mempunyai bekal cukup sebagai seorang pedagang keliling.
menghadapi perampokan di Bulak-Bulak Panjang? Maisa Murtilah yang menjawab, tepat, kami memang sudah siap menghadapi perampok-perampok yang tangguh di Bulak-Bulak Panjang. Apalagi perampok-perampok kecil dari pedukuhan kecil seperti kalian. Jawaban itu membuat wajah anak muda bertubuh kekar itu menjadi merah padam. Kemarahannya telah membakar jantungnya. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh kecil di belakangnya telah menjadi marah pula dan berteriak, kita sumbat mulutnya dengan bara. Anak bertubuh kekar itu menggeram, jangan menghina kami, pedagang-pedagang gila. Kau sangka bahwa kau dapat mempermainkan kami? Jangan kau sangka bahwa kau belum pernah membunuh perampok-perampok besar yang berkeliaran di sekitar pedukuhan kami. Sehingga karena itu, maka ceritamu tentang bekal kemampuan diri itu sama sekali tidak berharga bagi kami. Maisa Murti dan Maisa Pukat tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu maka mereka pun justru maju selangkah. Maisa Murti menyaut dengan suara gemetar menahan marah. Sekarang kau mau apa? Kami akan pertahankan milik kami dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada. Karena milik kami adalah hak yang memang harus kami pertahankan. Anak muda bertubuh kekar itu masih sempat berkata, kita akan melihat apakah kau memang mampu melawan aku. Marilah kita lihat. Aku akan berkelahi seorang diri. Kalian boleh bertempur berpasangan. Maisa Murti dan Maisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Maisa Pukat menjawab, baik, jika itu yang kau kehendaki, marilah kita turun ke halaman. Anak muda bertubuh kekar itu tidak menunggu jawaban. Ia langsung melangkah turun ke halaman Banjar sambil bergumam, aku akan benturkan kepala kalian berdua sehingga pecah. Aku tahu kalian menyembunyikan batu-batu bertuah itu di dalam kepala kalian. Maisa Murti dan Maisa Pukat tidak menyaut. Mereka berdua mengikuti anak bertubuh kekar itu. Sementara Mahendra menarik napas dalam-dalam. Anak muda bertubuh kekar yang sudah berada di halaman itu pun kemudian berdiri tegak, menghadap kepada Maisa Pukat dan Maisa Murti yang sudah turun pula. Beberapa orang anak muda yang lain berdiri beberapa langkah agak jauh. Jangan ganggu aku, berkata anak muda bertubuh kekar itu. Aku akan membuat kedua anak muda yang sombong ini menyesal bahwa ia telah menghina anak-anak dari padepokan Empu Purung. Oh, berkata Maisa Murti, jadi kalian berasal dari padepokan Empu Purung. Kau sudah mengenal itu? Tentu, tiap anak kecil mengenalnya. Padepokan Empu Purung adalah padepokan yang terkenal, bukan karena olah kanuragan atau olah kajiwan, apalagi kesusastraan, tapi padepokan itu terkenal karena pada cantriknya pandai membuat mainan anak-anak yang dijual dengan harga sangat murah, sekedar untuk mendapat sesuap nasi. Jawaban itu benar-benar bagaikan bara yang menyengat telinga anak muda bertubuh kekar itu. Bahkan Mahendra terkejut mendengar jawaban Maisa Murti. Ternyata Maisa Murti sudah cukup lama menyimpan kemarahan di dadanya saat anak-anak muda itu mengancam akan merampas barang-barangnya. Meskipun barang-barang itu benar-benar tidak ada pada mereka. Karena jawaban yang membakar jantung itulah maka anak muda bertubuh kekar itu tidak berkata lagi. Dengan serta-merta ia menyerang Maisa Murti dengan garangnya. Tapi Maisa Murti memang sudah bersedia. Karena itu maka dengan mudah sekali ia menghindari serangan yang tidak sempat mendapat pertimbangan yang panjang itu. Demikian anak muda bertubuh kekar itu merasa serangannya gagal, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya untuk menyerang kembali. Tetapi Maisa Murti dan Maisa Pukat telah berpencar. Mereka berdiri di tempat yang berseberangan, sehingga anak muda yang kekar itu harus memperhatikan keduanya di tempatnya masing-masing. Maisa Murti dan Maisa Pukat telah berdiri tegak dan siap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata pada serangan pertama keduanya telah dapat menilai kemampuan anak-anak muda bertubuh kekar itu. Namun kemudian Maisa Murti dan Maisa Pukat ternyata punya sikap yang lain.
Dan sikap Maisa Bungalan menghadapi anak-anak muda dari Padepokan Empu Purung, Maisa Bungalan masih dapat menahan diri sehingga mencegah kemungkinan yang berkepanjangan sebelum suasananya menjadi wajar untuk melakukannya sesuai dengan perkembangan keadaan. Tapi Maisa Murti dan Maisa Pukat bersikap lain. Ia masih terlalu muda untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang yang mereka inginkan adalah justru sebaliknya. Mereka ingin membuat lawannya jera menurut cara mereka. Karena itulah maka ketika anak-anak muda bertubuh kekar itu menyerang, maka Maisa Pukat telah siap untuk melakukan rencananya. Meskipun ia belum membicarakannya dengan Maisa Murti, namun karena mereka sudah terbiasa dengan perangai masing-masing, maka agaknya keduanya telah bersepakat untuk mempermainkan lawannya. Dengan mudah Maisa Pukat dapat menghindari serangan lawannya. Bahkan dengan cepatnya ia telah berdiri selangkah di sebelah anak muda bertubuh kekar itu, berlawanan arah dengan Maisa Murti. Untuk membalas serangan lawannya, Maisa Pukat sama sekali tidak menyerangnya dengan kekuatannya, tetapi seperti anak-anak yang sedang bermain-main, maka anak muda bertubuh kekar itu didorongnya ke arah Maisa Murti yang seakan-akan sudah menunggunya. Ternyata kekuatan Maisa Pukat adalah jauh di luar dugaan anak muda bertubuh kekar itu. Dorongan Maisa Pukat sama sekali tidak dapat dilawannya. Seperti seonggok kayu, ia telah terlempar ke arah Maisa Murti yang sudah menunggu dan bersiap mendorongnya kembali ke arah Maisa Pukat. Permainan itu benar-benar telah menyakitkan hati. Bagaimanapun juga, anak muda bertubuh kekar itu bukan sekedar sebatang kayu. Ketika ia sadar, maka dengan sekuat tenaga ia menggeliat dan justru menjatuhkan diri ke arah yang lain. Dengan sigapnya ia segera melenting berdiri di atas kedua kakinya. Tapi ia terkejut ketika Maisa Pukat dan Maisa Murti justru telah berdiri di sebelah menyebelah. Dengan sigapnya, dua anak muda itu menangkap lengan anak muda bertubuh kekar dan mengguncangnya tanpa dapat dicegah lagi. Semakin lama semakin kuat dan cepat, sehingga akhirnya anak muda bertubuh kekar itu meronta sambil menjerit keras-keras. Untuk beberapa saat kawan-kawannya menjadi bingung, tapi akhirnya mereka pun menyadari bahwa kawannya yang bertubuh kekar itu sama sekali tidak dapat mengimbangi kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Karena itulah maka mereka sama sekali tidak menunggu perintah. Ketika salah seorang dari mereka memberikan isyarat, maka mereka pun segera bersama-sama menyerbu Maisa Murti dan Maisa Pukat. Ternyata Maisa Murti dan Maisa Pukat memang sudah menunggu. Demikian mereka berdatangan, maka anak muda bertubuh kekar itu pun segera dilemparkannya ke arah kawan-kawannya. Sehingga beberapa orang di antara mereka pun telah berjatuhan saling menindih. Maisa Murti dan Maisa Pukat masih sempat tertawa ketika mereka melihat anak-anak muda itu tertatih-tatih berdiri. Keduanya seolah-olah menunggu agar mereka bersiap dan menyerang kembali. Mahendra yang melihat perkelahian itu menahan napasnya, sementara Ki Buyut mendekatinya sambil berbisik, kedua anak muda itu akan dikeroyok beramai-ramai. Tapi Mahendra menjawab, jika hanya 7 orang itu Ki Buyut, aku kira kedua anak muda itu masih akan dapat bertahan. Tetapi yang mencemaskan jika anak-anak muda itu kembali ke Padepokan dan memanggil kawan-kawannya. Apalagi apabila Empu Purung ikut terlibat pula.